warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita, Pak Yuli Usman, saya akan membawakan presentasi dengan materi akuntansi biaya dan pengertian biaya. Ini adalah profil saya. Saya adalah Devita Herdiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi yang sedang menempuh semester 3. Langsung saja materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, akuntansi biaya ialah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. 2. Menurut Bustian Bustami dan Nurlela, ia pun berpendapat bahwa akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan. Dan yang ketiga, pengertian akuntansi biaya menurut William K. Carter. Akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas, perencanaan, pengendalian, perbaikan, kualitas, dan efisiensi, serta pembuat keputusan dengan bersifat rutin. Dari kesimpulan di atas, maka pengertian akuntansi biaya merupakan penentuan harga pokok suatu produk dengan melakukan suatu proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Materi yang kedua yaitu pengertian dan klasifikasi biaya. Pertama, pengertian biaya. Menurut beberapa ahli, yaitu pertama menurut Mulyadi. Menurut beliau, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut, yaitu biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi diukur dalam satuan uang yang telah terjadi pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Yang kedua, biaya menurut Carter. Beliau berpendapat bahwa biaya adalah sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lainnya yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Yang terakhir, pengertian biaya menurut Bastian dan Nurlela. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini maupun akan datang. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya. Biaya digolongkan menjadi 5 golongan. Pertama, menurut objek pengeluaran.
Yang kedua, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Golongan kedua ini dijabarkan lagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dijabarkan menjadi 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Penggolongan biaya yang keempat yaitu menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume penjualan. Penggolongan yang keempat ini dijabarkan lagi menjadi 4 golongan, yaitu biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, dan biaya tetap. Yang terakhir, penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya, yaitu ada 2, yaitu pengeluaran modal capital expenditures, dan yang kedua, pengeluaran pendapatan revenue expenditures. Adapun uraian pengklasifikasian atau penggolongan biaya menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh lain adalah penggolongan biaya atau dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut, yaitu biaya merang, biaya jerami, biaya gaji, dan upah biaya soda. Biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, serta biaya cat warna. 2. Pengeluaran biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Yang kedua yaitu biaya pemasaran, adalah meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang, dan barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai, ataupun biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran objek. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha, misalnya pembayaran gaji. 3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terjadi dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct departmental cost adalah semua yang terjadi di dalam departemen tertentu. B. Yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungan dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik, factory overhead cost. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen. 4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume penjualan. Pertama, biaya
variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produk tertentu. Yang keempat, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya dari biaya tetap adalah biaya gaji. 5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengeluaran modal atau capital expenditures adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau deflasi. B. Pengeluaran pendapatan revenue expenditures adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran, pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen dan teman-teman semua. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.